Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, tak bosan kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Pada petang hari ini, di hari yang mulia, hari Jumat, kita masih diizinkan Allah untuk mengukir amal di sini, di tempat atau di salah satu tempat yang paling dicintai Allah, di Masjid At-Taubah Bangkinang. Semoga selalu dikenang. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang sangat senang melihat para penuntut ilmu, para sahabatnya yang menuntut ilmu. Kenapa tidak? Karena Allah sendiri menyenangi para penuntut ilmu, bahkan mengangkatnya tinggi-tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti angkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang diberi ilmu beberapa darajat. Gimana? Nabi SAW mengatakan, fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adnakum. Kelebihan seorang alim yang berilmu dibanding dengan seorang yang ahli ibadah. Ya, ahli ibadah, abid, itu seperti kelebihan saya, kata Rasulullah SAW, terhadap orang yang paling rendah di antara kalian para sahabat. Jadi mangkuk tinggi ahlul ilmi lebih tinggi dari ahlul ibadah. Tetapi kalau seandainya dua-duanya kita dapat ahlul ilmi dan ahlul ibadah, berarti dapatlah kedua-dua yang utama. Oleh itu, sekali lagi kita berselawat dan mengucapkan salam untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Atas permintaan kawan-kawan, nampaknya buku-buku kecil ini senang dipelajari.
Antum senang buku-buku kecil kan, tidak perlu tebal-tebal kan? Yang penting isinya tebal gitu. Ya. Karena banyak kitab-kitab yang isinya yang bukunya tebal-tebal tapi isinya tipis-tipis, gitu. Tidak menghasilkan amal. Seperti kitab-kitab debat, ya, kitab-kitab debat yang banyak cakap sikit kerja. Apalagi seperti kata Gus Dur, lain yang dicakap, lain yang dikerjakan. Jadi lain yang bicarakan, lain yang dikerjakan, lebih parah. Makanya atas permintaan kawan-kawan minta kitab lagi. Ya, minta kitab lagi, masih teringat kitab ini. Kalau nanti tak sesuai, kasih tahu aja, kita ganti yang lain. Banyak kitab kecil. Kitab besar tak ada. Ya, kitab besar tak ada. Yang hanya paling tinggi hanya 70 jilid cuma. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Baik. Ini kitab pernah kami baca di waktu di Masjidil Haram dengan kawan-kawan. Ya. Hitung-hitung majalis al-ashr awakhir min Ramadan. Ketika etikaf di Masjidil Haram. Jadi karena saya merasakan nikmat dan manfaatnya, mudah-mudahan bisa pula dibawa ke sini. Tapi tidak tahu nih di sini sesuai apa tidak. Ya, kita tengok dulu. Kenapa kitab ini? Karena kita dengan kitab Ibnu Rajab kemarin berbicara tentang fadlu ilmi salaf ala ilmi khalaf. Keutamaan ilmu as-salafus salih dari ilmu al-khalaf. Yang intinya adalah mereka sedikit bercakap, banyak beramal. Bagi mereka satu hadis melahirkan banyak amalan. Tapi kalau di khalaf, banyak hadis membuat atau menjauhkan amalan kadang-kadang. Sebab apa? Datang perintah, dicari hadis lain yang membatalkannya menurutnya, sehingga yang awalnya perintah nak ditaati, jangan keras sekali, itu kan cuma sunat, jangan dikerjakan. Ya tak? Datang larangan, datang lagi, jangan satu hadis aja dipegang, banyak hadis lain, betul juga ya. Akhirnya larangan itu tidak haram, tidak apa-apa dikerjakan. Ini kita tidak ingkari, hukum itu tetap. Ya, kita juga ijtihad ulama itu ya bahwa ini wajib, ini ini sunat, ini haram, ini makruh, ini mubah. Ini tetap ada sejak zaman Nabi sudah ada. Cuman semangatnya as-salaf itu bukan semangat mengetahui hukum untuk ditinggalkan, tetapi semangat mereka mencari ilmu untuk diamalkan. Makanya antara fadlu ilmi salaf dengan iqtida'ul ilmi al-amal, iqtida'ul ilmi al-amal yaitu ilmu menghendaki amal. Al-ilmu yaqtadil amal. Ilmu itu diamalkan. Itu pesan ilmu. Saya kira sinkron sekali antara dua kitab ini. Yang kedua, bahwa penulisnya adalah sama-sama tegak berdiri kokoh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak sedikit pula yang menyerang beliau seperti Muhammad Zahid Al-Kautsari, induknya Ghulatus Sufiyah di masa Khilafah Utsmaniyah al-akhirah. Dia muftinya di Daulah Utsmaniyah dan berpemahaman banyak yang menyimpang. Beliau menulis tentang Ta'nibul Khatib Al-Baghdadi, yaitu memberi pelajaran kepada Al-Khatib Al-Baghdadi. Dan kitab ini dijawab oleh Zahabiyul Asr Syekh Abdurrahman ibn Yahya Al-Muallimi. Jadi adik-adik dan tiburu.
nya Abdurrahman bin Yahya, awak Dasman bin Yahya. Cuman babe Zuhaya jama. Itu juga. Kaum muslimin dan muslimat, dalam kitabnya At-Tankil bima fi ta'nibil kautsari minal abatil. Jadi memberi pelajaran pula dan mengingatkan betapa terhadap kitab Ta'nibil Kautsari yang katanya pelajaran pada Khatib Al-Baghdadi, di dalamnya banyak terdapat kebatilan dan kedustaan. Allah musta'an. Jadi dari dulu dah biasa juga ini ya. Dia tentu harus kuat juga. Orang dusta menuduh orang lain berdusta biasa. Nah, kita sering dengar bahwa ulama-ulama yang dianggap disebut dengan Wahabi memalsukan kita. Sebenarnya yang banyak memalsukan adalah yang menuduh memalsukan. Mereka yang mereka palsukan bukan kitab ulama, kitabullah. Kitab Allah. Dirubah-rubah. Istawa dirubah jadi istaula. Yadun diartikan dengan quwwah. Ini yang mana lebih parah? Merubah makna kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah daripada merubah-rubah perkataan ulama. Mana lebih parah? Karena ia merubah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, seperti kata pepatah Arab, ramadni bidaiha wan sallat. Apa terjemahan? Kalau bahasa awak maling teriak, malingnya dia. Atau lempar batu sembunyi tangan. Allah musta'an. Tapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-aslu fil ulama as-siqatu wal adalah. Khususnya ulama Ahlussunnah, mereka thiqah wal adalah. Tetapi tersalah itu biasa. Tersilap itu merupakan adalah sunnatullah dalam masyarakat manusia. Cuma masalahnya ketika kita yang salah dituduh sengaja berdusta. Kalau yang sebelah bersalah, diamkan saja. Ya kan? Awak nyebut yang lain sosek, dilapor kan? Ikut awak sosek deh. Antok-antoknya. Kena masalah dah? Jadi tuan-tuan, itu orang-orang sesat. Tak halal akidahnya. Tak halal akidahnya. Tapi tak perlu lapor. Karena Ahlus Sunnah itu arhamun nasi bin nas. Paling penyayang kepada manusia. Mereka sering diserang, tapi insya Allah tak suka menyerang. Oleh itu Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala adalah orang yang sering juga dapat serangan ini. Karena kitab-kitabnya banyak yang membuat orang kepedihan. Audio nya kulit gatal buat salap. Gatal. Apa nama orang? Podium dibuat balsam, enggak, salap. Dibuat ubek nam. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Ini di antara sebab kita mengambil kitab ini karena nama besarnya Al-Khatib Al-Baghdadi dan beliau adalah imamnya Ahlul Masyriq. Ada dua ulama besar, ulama Al-Hadis wal Fiqh, yang dikenal dengan istiqamahnya di atas manhaju ahli sunnati wal jamaah. Walaupun pada masa itu masa bergejolaknya penyimpangan dan penyelewengan akidah dari kalangan Mu'tazilah, Al-Jahmiyah, wal Mu'attilah, wal Mutakallimin, tetapi beliau tetap istiqamah. Tapi walaupun demikian, akan ada juga nanti yang menarik-narik beliau. Ini orang kami ini. Jangankan Al-Khatib Al-Baghdadi, Imam Syafi'i saja diklaim sebagai pengikut Imam Al-Ash'ari. Padahal Imam Al-Syafi'i wafat 204, Al-Ash'ari 324. Mana duluan wafat? Al-Syafi'i. Tapi Syafi'i mengikut Al-Ash'ari. Nasallallahu as-salamata wal-afiyah. Tapi ilmu itu semakin digali semakin membuat jalan itu terang. Makanya hablul kadhibi qasir.
Yang namanya tali dusta itu pendek, tak kokoh, gampang diungkai. Itu diungkai, gampang terlepas. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Siapa itu Al-Khatib? Dan dia adalah satu dari dua ulama fikih dan hadis yang menjadi mentarinya ilmu di timur, yaitu Al-Khatib Al-Baghdadi. Dan yang satunya lagi adalah Al-Imam Ibnu Abdul Bar An-Namiri Al-Maliki. Itu di Andalus. Subhanallah, Allah ciptakan mereka berdua, satu di timur, satu di barat. Satu di timur, satu di barat. Satu bermazhab Syafi'i, satu bermazhab Maliki. Dan yang ini induknya ulama mazhab Syafi'i di Masyriq, di timur pada masanya. Yang sana induknya mazhab Maliki di masanya. Mereka lahir di tahun yang sama dan wafat di tahun yang sama. Masya Allah, tabarakallah. Taib, mana yang lebih indah? Ilmunya orang Masyriq atau Maghrib? Hah? Ya tentu, karena di Masyriq ya orang timur lah, kita orang timur. Ada dua penyair waktu itu, satu dari Baghdad, satu dari Andalus. Saling membanggakan syair orang Masyriq, khususnya Irak dan Baghdad, lebih hebat dari syair orang-orang Andalus. Lalu dia membuat semisal seperti burung. Ibarat burung, syairnya Masyriq itu kepala burungnya. Sedangkan Maghrib bagian barat itu ekornya. Yang di sana karena biasa bersilat lidah, tak kalah pula. Dia bilang memang seperti burung kawan, tapi burungnya burung cendrawasih. Mana yang indah, kepalanya atau ekornya? Kalah juga orang Masyriq ini. Memang kalau berdebat, kalah orang timur oleh orang barat kalau berdebat. Tapi kalau dengan ilmu itu berasal dari timur. Ya, Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Beliau adalah Asy-Syekhul Imam Abu Bakar Ahmad ibn Ali ibn Thabit Al-Ma'ruf bil Khatib Al-Baghdadi. Dikenal dengan Al-Khatib Al-Baghdadi. Dulu ayahnya juga seorang khatib, dan ketika dia masih kecil, ayahnya melihat anak ini cerdas. Beliau lahir 392 Hijriah. 392 Hijriah di Baghdad, di Sawadil Iraq. Nah, orang tuanya sudah membawanya ke majelis ilmu pada tahun 403. Berarti 392, 8 tambah 3, berapa? Umur 11 tahun. Sudah mendengarkan hadis dan bersanad. Subhanallah. Beliau ini, Masya Allah, tabarakallah, diberikan kepadanya cinta ilmu sampai-sampai lupa menikah. Termasuk ulama yang akhirnya tak menikah. Beliau yang mengatakan, yambaghi ala talibil ilmi ayu akhiraz zawaj ila sinnil arba'in. Bagusnya seorang penuntut ilmu itu melambatkan menikah sampai umur 40. Jadi sebenarnya anun pauca rekor lah. Iya. Kata copek. Nah. Jadi seumur 40. Apa alasan beliau? Alasannya sangat logis. Li'anna az-zawaja yamna'uhu minar rihlati. Menikah itu menghalangi dia bepergian menuntut ilmu. Ya kan? Kamu itu kalau tinggal tak bakal selain lo sabui doang. Ya kan? Pokoknya payah. Kalau dia nak menuntut ilmu, kadang di masa itu memerlukan waktu, pergi aja sebulan. Menuntut ilmu bisa nah, lama. Akhirnya beliau mengatakan bagusnya jangan nikah dulu sampai umur 40.
Sudah itulah sampai umur 40 hilang. Hilang selewa nikah. Nah, la tasu ilmu lebih lama deh. Yang kedua, bernikah itu mengurangi kita untuk beli buku. Ya. Wang rumah lewa nengok kunyang-kunyang dulu. Pada kitab kunyang je lemah. Kitab kunyang kan jadi buaya bunti awak adanya. Tekan nang buaya bunti dah. Satu-satu kalau nak sekolah, nak ke pondok ke darun waktu itu. Dia nak jen ke darun layong ni. Nak jadi buaya buntiang ni. Apa makna buaya bunti tu kan? Tak. Berarti mana kampung Pak So? Iya, buaya bunti. Bunti itu sampai boy. Jadi kalau di Kinang kan ada iba'ah pasau. Tu kulil yang petang ba'a rombo bunti. Baik dia uang sate kong sorang. Sorang itu kena sorang lah. Bukan aja lah angkunya kan. Jadi itulah dulu image yang terbangun kalau menuntut ilmu di pondok. Jadi buaya bunti. Sehingga terpaksa yang lobby masuk pondok. Baknya Pak siapa dulu? Mendiang subhanallah kak lupa dah mendiang bukan mendiang Profesor Airi Rahman. Ia pernah mengatakan bahwasanya dahulu kalau anak awak cerdik masuk sekolah umum, anak cerdik ganteng ayah kayu masuk sekolah umum SMP. Tapi kalau tongkau iya, tahu kau buat perangai? Atau musikin mada ada? Atau nak kena buat orang? Masuk apa? Pondok. Kamu itu? Subhanallah. Tapi walaupun macam itu, Masya Allah, pondok tu luar biasa. Yang usah sehat deh. Iya kan? Yang usah sehat. Yang bongak syahadia. Yang buat ganteng diancak dia. Itulah hebatnya pondok. Ya tak? Kalau sampai nancak-ancak masuk ke pondok ni, Masya Allah. Itulah terlambat pak. Terlambat nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, untung dan lain musikin dulu. Subhanallah. Ternyata nancak-ancak puangai masuk ke sekolah umum. Nak boleh dilanjutkan. Lanjutkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan menuntut ilmu itu apa? Menikah itu menghalangi rihlah, menghalangi beli buku. Ya. Karena buku itu bagi seorang istri lebih dicemburui daripada 3 orang madu. Nah, 3 orang madu. Itu kecil cerita-cerita dahulu. Kawasan ada kawan apa senior apa di Makkah itu orang Morocco. Kalau beli buku bau, indak tolok embo dia kalau mau marah waktu bini jago. Simpan dulu di jok motor, di bagasi motor, lalu holok bini bawa ke dalam maktabah di solen. Subhanallah. Cemburu masalahnya. Cemburu. Iya buku abi dia 2 riyal. Beli ambil tak dapat kira. Sekali setahun beli ambilnya. Buku tiap asal basuh beli. Asal basuh beli. Bos hingga ke ambil asal basuh tak pernah beli. Antu cemburu kawan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kecuali dapat lebih ni nan suka buku. Apa sebab buku? Buku itu seperti kata Al-Khatib lagi. Ini banyak kata-kata beliau yang dicatat dengan tinta emas. Al-kutubu zahabu talibil ilmi. Kitab itu adalah emasnya penuntut ilmu. Ya, emas bagi penuntut ilmu. Nah, emas bagi penuntut ilmu. Dan betul, sampai-sampai guru kami Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah mengatakan kun kariman fi kulli syai'in illa al-kitab. Kamu boleh jadi pemurah dengan segala sesuatu yang kau miliki kecuali kitab.
Ada tuan-tuan sudah kaum metiai. Ada tuan-tuan sekolah tu sudah kaum metiai. Yang jual mie tak tahu sudah kaum metiai dia habis kali. Iya kan? Tak ada. Tapi kalau sedekah makanan tiap hari ada? Ada. Minimal sekali seminggu. Ustaz John. Masya Allah. Jazakallah khairan. Nah. Tiap minggu. Kalau Alhamdulillah ada orang membaca sarapan gratis. Tiap Jumat. Siapa tu? Masya Allah. Tabarakallah. Ini perlu. Jadi tiap hari Jumat bisa sarapan? Inyon pahala. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tapi sedekah emas sekali seminggu dia tak tolak. Sekali sebulan tak jual. Begitulah harga kitab bagi penuntut ilmu. Karena dia ibarat emas. Ibarat emas. Jadi caklah pemuas dalam segala sesuatu asal jen kitab. Sebab kitab itu masalahnya kadang tak diterbitkan lagi. Tak diterbitkan lagi. Jadi susah dicari. Susah dicari. Makanya, dan pada umumnya kitab kalau lah pinjam dek kawan, jangan balik. Kok sakitnya tu di sini. Sudah banyak kawan minjam kitab dan lebih sering lupa dari ingat. Yang masuk, nak konang tu. Jadi asal pinjam lupa. Wajar dia lupa. Sebabnya apa? Kitabnya banyak, kadang terselip di kitabnya. Sebagaimana sama ambo pun masih ada kitab sebagian kawan yang mau dibalik. Ya tiap bosujinya tak kanang. Setelah lah pulang lupa. Tiap bosu tak ustaz kitab ustaz ada ni. Tu lagi lupa. Subhanallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian beliau lahir 392 dan pada tahun 403 sudah diajak oleh orang tuanya ke majelis ilmu. Umur 11 tahun. Maka menghadirkan anak-anak di majelis ilmu itu adalah sunnahnya para ulama. Orang-orang besar. Seperti Imam Asyuti rahimahullah umur 3 bulan dihadirkan di majelis Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Umur 3 bulan. Sampai ayah tolong minta ijazah tu anak. Anaknya masih umur 3 bulan. Maka Imam Asyuti bangga dengan dapat syahadat ijazah izin meriwayatkan riwayat dari Ibnu Hajar rahimahullah walaupun beliau belum berakal waktu itu. Cuman babantah aja muwi Ibnu Hajar. Bawa jen bantal lah. Jadi kalau bantah ulama seulama awak jen auto nak. Tapi memang lah sifat aja ni tu ban. Muwi Ibnu Hajar je muwi Asyuti dengan muwi As-Sakhawi dua adu le. Jadi tahu on jadi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian beliau diberikan cinta terhadap ilmu hadis. Warahala fi ilal aqalim, sehingga beliau berkunjung mencari hadis ke berbagai negeri Islam. Ya, berbagai negeri Islam. Sampai ya jangan tanya Makkah, Madinah, Baghdad, Mosul, Al-Basrah, Kufah, sampai ke mana-mana beliau menuntut ilmu. Wa bara'a wa sannafa wa jama'. Dan akhirnya beliau menjadi orang yang sangat ahli dan pakar dan menulis banyak kitab dan mengumpulkan banyak ilmu, sehingga beliau termasuk ulama ensiklopedi. Jadi sampai dikatakan oleh beberapa ahlu as-siyar seperti Al-Hafidh Az-Zahabi rahimahullah 748, dia mengatakan la yakadu fannun min fununil ilmi illa walil khatibi fihi ta'lifun aw musannaf. Hampir tidak ada disiplin ilmu kecuali al-khatib punya tulisan di bidang itu. Hampir tidak ada disiplin ilmu ya, fikih, hadis, tafsir, lughah, balaghah dan sebagainya kecuali beliau punya tulisan. Dan rata-rata kitab yang ditulisnya menjadi rujukan utama bagi yang datang setelahnya. Dan yang paling masyhur di antara kitabnya adalah Tarikhu Madinatis Salam, yang dikenal dengan Tarikhu Baghdad. Tarikhu
Baghdad, dan ini menjadi rujukan utama bagi para ahli hadis dan sejarah yang untuk mendapatkan atau mengetahui sejarah kota Baghdad, para ulama dan tokohnya yang pernah berdiam dan lalu di situ. Itu Tarikhu Baghdad lil Khatib Al-Baghdadi alaihi rahmatu rabbi. Beliau tadi sudah kita katakan mendengar banyak dari para ulama hadis dan ulama fikih dan lainnya di banyak negeri seperti di Baghdad, Basrah, Nisabur, kampungnya Imam Muslim, wa Asbahan. Ini Asbahan ini dulu adalah daerah yang banyak melahirkan ulama-ulama sunnah. Bahkan hampir tidak ada bid'ah di situ. Subhanallah. Makanya antum kalau baca nanti di abad-abad pertengahan, baik abad ke-4, 5 dan 6, ulama-ulama di sana khususnya dalam masalah akidah sangat keras menentang bid'ah. Apa pasal? Sebab negeri itu negeri sunnah. Jadi bagi mereka agak aneh kalau ada orang yang berbuat bid'ah di situ. Beda dengan, ya tentu beda. Kalau kita mungkin akan ganjil kalau di orang menegakkan sunnah. Sebab apa? Negeri kita sudah terbiasa dengan bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Nah, bahkan lebih berharga kadang-kadang dari sunnah hasanah. Lebih berharga kadang dari sunnah. Kalau ketika menegakkan sunnah Nabi yang jelas dalilnya, kadang-kadang mendapat sorotan luar biasa. Tapi ketika menegakkan bid'ah, Masya Allah dapat sorakan yang luar biasa. Allah musta'an. Wa Asbahan wa Dinawar. Kalau orang kita bacanya Dainur, sehingga Dainuri. Itu adalah kesalahan dari dulu, ya, Dainuri. Sudah itu obat Zainuri. Asalnya Dainuri itu, sudah itu jadi Zainuri. Yang dimakan di rakyat batitiok condor kan? Yang aslinya adalah Ad-Dinawari. Ad-Dinawari. Seperti yang ditabit oleh para ulama dhabt seperti Ibnu Makula dan Ibnu Nasruddin Ad-Dimashqi dalam kitab Ibnu Makula dalam Al-Ikmal dan Ibnu Nasruddin Ad-Dimashqi dalam Tawdihul Mushtabih. Jadi Ad-Dinawari bukan Dainuri. Sama orang kita baca dulu Muhyiddin dibaca Mahyuddin. Sehingga banyak orang kita dari negeri Melayu ini memberi nama anaknya dengan Mahyuddin. Seperti guru kami Buya Godang yaitu Muhammad Nur Mahyuddin rahmatu rabbi wa maghfiratu lahu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah subhanahu Mahyuddin pada aslinya Muhyiddin. Tapi mungkin dulu salah tengok karena mungkin sebagian kitab iya yang kedua tidak tulinna. Jadi mim ha ya sehingga dibaca Mahyuddin. Yang benar adalah Muhyiddin. Kalau sudah buat nama anak jangan Mahyuddin juga, tapi Muhyiddin persilamo. Tapi kabilah. Jadi kalau ada Al-Hamdani itu nisbat kepada kabilah yang aslinya dari Yaman. Tapi ini adalah Hamadan, nisbat kepadanya Hamadani. Ya, Hamadan. Itu salah satu negeri besar di tempatnya di Iran sekarang. Ini Iran itu kan Asbahan dulu. Iran itu dulu Asbahan. Atau disebut dengan Biladu Khurasan. Baik, kemudian wal Kufah. Demikian Kufah masyhur, wal Haramain sampai masyhurnya di Kuansing ada Kufah. Tapi Kopa, ya. Ada Basirah, ada Kufah. Nah, itu dari Kufah dan Basrah. Wal Haramain Makkah dan Madinah, Hijaz, wa Dimashq, Damaskus, wal Quds yaitu Palestina, wa ghairihima dan selainnya. Dan beliau datang ke Syam pada tahun 451 dan tinggal di sana 11 tahun lamanya. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Kayaknya waktu udah masuk. Subhanallah. Memang capek kalau setunduk waktu.
Enggak tahu labi. Baik, nanti kita sambung lepas azan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على حي على Allahumma shalli ala Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena beliau lebih awal menuntut ilmu sehingga sanadnya terkenal dengan sanad yang ali.
banyak syuyukh, guru-gurunya. Di antaranya adalah murid Imam Ad-Daraqutni. Murid Imam Ad-Daraqutni yang paling kesuhur yaitu Abu Bakar Al-Barqani. Abu Bakar Al-Barqani, yaitu Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Barqani, Syekhu Baghdad. Syekhnya Baghdad pada masanya. Berkata Imam Ibnu Makula, Al-Amir Ibnu Makula Al-Baghdadi sahibu Al-Ikmal, kana Abu Bakar Al-Khatib akhir al-a'yan mimman syahadnahu. Abu Bakar Al-Khatib adalah di antara al-a'yan, yaitu orang-orang tokoh-tokoh ulama yang hebat yang terakhir kami lihat. Syahadnahu, kami saksikan dia, artinya kami berikan kesaksian ma'rifatan, ilmunya, wa hifdhan, hafalannya, wa itqanan, dan ketelitiannya, wa dhabtan, dan dhabitnya, li hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sangat paham hadis Nabi karena salah seorang terhitung salah satu fuqaha asy-Syafi'iyah. Tulisannya dalam fikih juga menjadi rujukan. Kemudian hafalannya dan itqannya, artinya itqan profesionalitasnya, wa dhabtan, dan dhabitnya, baik dhabit kitab maupun dhabit as-sadr. Bi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tafannunan fi ilalihi wa asanidihi, dan punya keahlian khusus. Tafannun artinya banyak keahlian dalam ilalul hadis, wa asanidihi, dan sanad-sanadnya, wa ilman bi sahihi wa gharibihi, dan berilmu bisa membedakan mana yang sahih, mana yang gharib. Gharib di sini maknanya dhaif karena dia padankan dengan sahih. Wa fardihi wa munkarihi, dan mana hadis yang fard, yang munkar. Wa matruhihi, dan mana yang tidak diterima atau yang dibuang karena bukan tidak sahih, jadi tak diterima. Thumma qala wa lam yakun lil Baghdadiyin ba'da ad-Daraqutni mithluhu. Orang Baghdad tak punya ulama setelah Ad-Daraqutni sehebat Al-Khatib Al-Baghdadi. Jadi Ad-Daraqutni, kaum muslimin dan muslimat, ya supaya kita paham bagaimana mengkomparasikan, bandingkannya. Ad-Daraqutni rahimahullah, beliau adalah ulama yang sangat hafalannya yang sangat dhabit, sampai kitab Al-Ilal Al-Warida bil Ahadits An-Nabawiyah, yang kalau dicetak hari ini lebih dari 20 jilid, dan saya termasuk salah satu yang mentahqiqnya. Maka kitab ini, dan ini ilmu paling sulit dalam ilmu hadis, ilmu ilal. Tidak semua ulama hadis paham ilalul hadis. Kalau ibaratnya ini spesialis penyakit dalam. Spesialis penyakit dalam. Zahirnya sehat, tapi di dalamnya parah. Ya, kalau tengok sanadnya bersih, tetapi ternyata ada masalah. Bodinya atletis, tubuhnya proporsional, tapi kadang tidak sehat. Ada gitu? Banyak. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, Ad-Daraqutni mengimlakkan kitab itu dari hafalannya. Ya, 24 jilid lebih diimlakkan dari hafalannya. Awak coba hafal kosong. Subhanallah. Kitab hadis paling sulit, dia menyebutkan perbedaan ikhtilafur riwayat
Fulan beratkan begini, fulan beratkan begini, di sini tambahan lafaznya begini, di sini kurang lafaznya begini, dan seterusnya. Dari seluruh turuk jalan dan sanadnya dihafalkan, diimlakkan dari hafalannya, sampai-sampai hafizul khatimatul huffaz, penutup para hafiz, Imam Az-Zahabi menyebutkan, "Lau thabata hadza", kalau ini sahih diimlakkan di hafalannya, "Asyhadu anna ad-Daraqutni ahfadhu ahli dunya", saya bersaksi bahwa Imam Ad-Daraqutni adalah orang yang paling hafiz sedunia. Orang yang paling hafiz sedunia. Karena menghafalkan yang sahih, walaupun bagi kita sulit, bagi mereka sangat mudah. Orang menghafal Sahih Bukhari itu biasa itu bagi mereka. Bagi kita, ngapal arba'in je payah. Ya. Contohnya mahasiswa saya kalau minta hafal arba'in tak kurang nih. Tak bisa 20 je Ustaz katanya. Baru 42 hadis, minta 20-nya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi mereka itu mudah. Tapi menghafal hadis-hadis yang berpenyakit, yang kusut-kusut, kan cara benang kusut itu. Nah, dia hafal. Maka Az-Zahabi mengatakan, "Asyhadu anna ad-Daraqutni ahfadhu ahli dunya", adalah hafiz terhafiz sepanjang sejarah. Subhanallah. Inilah Ad-Daraqutni yang dibandingkan Al-Khatib Al-Baghdadi dengannya oleh Imam Ibn Makulah Al-Baghdadi. Orang Baghdad tak punya hafiz seperti Ad-Daraqutni selain Al-Khatib Al-Baghdadi. Kira bisa dipahami? Alhamdulillah. Gitulah Al-Khatib Al-Baghdadi. Walam yakul lil Baghdadiyin lil Baghdadiyin ba'da Ad-Daraqutni mithluhu, sepertinya, kecuali Al-Khatib Al-Baghdadi hafiz. Jelas? Alhamdulillah. Beliau sannafa fil fiqh wa bara'a fihi. Beliau juga menulis dalam bidang fikih. Jadi faqih wa muhaddis. Wa bara'a fihi, dan betul-betul ahli di dalamnya. Bari, betul-betul pakar di dalamnya. Thumma ghalaba alaihi al-hadis. Tetapi akhirnya hadis lebih dominan pada dirinya. Hadis lebih dominan. Awalnya dia mencintai fikih dan menjadi pakarnya, tetapi dia lebih konsen pada hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kana fasihan jahwariyas saut. Orangnya bila berbicara fasih dan suaranya lantang. Namanya khatib. Khatib fasih dan lantang. Dan biasanya orang akan cari itu. Khatib suaranya lantang dan bahasanya fasih, ya, bahasanya indah didengar dan paham. Kami waktu di Madinah, Masya Allah, kalau tidak sempat ke Masjid Nabawi, ada khatib orang Mesir, Masya Allah, namanya Syekh Humaydi. Biasanya khutbah di Masjid Al-Qiblatin. Nah, kalau beliau khutbah di situ, masjid melimpah terus. Kalau lambat pergi, tak dapat duduk dalam. Mesti duduk tengah panas itu. Nah, kalau tidak boleh api, mesti mangik, tidak terlalu duduk. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena dicari orang. Kadang dia khutbah di masjid kantor gubernur, istana gubernur Madinah. Itu juga dicari-cari jadul. Karena memang suaranya lantang dan fasih. Sehingga orang lain dah pulang sholat Jumat, kita belum pulang tapi tidak terasa. Awak kadang-kadang tidak. Sawada khutbah tapi asa 2 jam ada juga. Tapi begitulah, zalika fadlullah yu'ti man yasha. Para Syekh Dr. Helmi menceritakan di Maroko itu juga ada katanya seorang khatib 1,5 jam Jumat, tapi orang tetap melimpah di situ sampai ke jalan-jalan. Apa sebab? Nah, karena fasih dan suaranya lantang dan ada yang dibawa pulang. Subhanallah. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Dan al-khatib adalah seperti itu. Fasihan jahwari shaut, hasanal qiraah. Bacaannya pun indah. Bacaan Qur'annya indah. Jadi bahwa khatibnya fasih, suaranya lantang, balaghahnya tinggi, tiba jadi imam lewajudnya. Subhanallah. Ini ada kebalikan gitu.
sudahlah tak apa-apa. Sudah itu baca tak boleh. Allah musta'an. Ya, subhanallah. Malihal khat, dan tulisannya cantik. Jadi memang Allah berikan kelebihan. Cuman sayang tak menikah. Itu aja. Sayang tak menikah. Termasuk minal ulama'il uzzab, ulama-ulama yang tidak menikah sampai meninggalnya. Rahimahullah rahmatul wasi'ah. Tapi yang diwariskannya berupa ilmu yang bermanfaat, mewakili bahkan lebih dari orang-orang yang punya anak. Dia punya murid-murid yang tidak sedikit, yang insya Allah saleh-saleh, yang tentu saja sering mendoakan beliau dan ilmu yang dimanfaatkan setelah beliau meninggal. Di antaranya insya Allah kitab ini kita hidupkan, mudah-mudahan kita dapat bagian pula menghidupkan ilmu seorang alim ini, walaupun tipis tapi isinya tebal, ya, isinya padat. Ya, tidak apa kecil-kecil kitab kita, tidak perlu tebal-tebal tak ada isi, lebih baik tipis tapi banyak isi. Kemudian wa kana qad tasaddaqa bi jami'i malihi. Lihat kaum muslimin, dan beliau sudah mensedekahkan seluruh hartanya, karena dia termasuk yang kaya, dapat warisan dari orang tuanya. Masya Allah, ilmu tinggi, bacaan ancak, dia khutbah lama, ceramah nyelewo, piti banyak, suka membayar uang. Subhanallah. Bini, itu salahnya, bini tak ada. Jadi tasaddaqa bi jami'i malihi wa huwa 100 dinar 'alal ulama wal fuqara. Sebanyak 200 dinar. Kalau dinar itu 2,5 juta, berarti sekitar 500 juta ya. Banyak sikit. Biasa umumnya. Nah, 500 juta. 100 dinar. Saya ragu ni apakah salah ketik juga, bisa saja 200.000 dinar. Wallahu a'lam, nanti periksa lagi. Yang kalau saya tidak salah ingat 200.000 dinar. Tapi 200 dinar pun banyak. Ya, alhamdulillah 500 juta banyak ya. Ada yang berani menandingi? Ini ustaz kan kaya. Ya ustaz. Kalau yang kayu-kayu lah banyak. Alhamdulillah. Apalagi di Bangkinang itu terkenal. Kalau orang Bangkinang, kayu-kayu Bangkinang suka berimpak, sudah terkenal sampai ke mana-mana. Alhamdulillah. Dan ustaz lalu lah. Ini masalahnya. Ustaz dah atau CBT banyak, itu masalah. Allah musta'an. Alal ulama wal fuqara. Yaitu infakkannya untuk para ulama dan para fakir miskin. Soalnya ulama itu dek musikin juga. Makanya dapat bagian. Ini meniru Abdullah bin Mubarak. Dia seorang ulama kaya raya, konglomerat pengusaha, yang kalau haji bawa jemaah gratis satu kecamatan. Letahlah. Jadi kalau kini tuh udah kecamatan banyak pono sa dusun. Sa dusun nanti bisiong ke Pak Kadus. Dan nak POG tahun depan tolong dideteksi apa namanya? Dicatat siapa non patut ni mau bantuan haji dan insyaallah banyak daftar. Ya, insyaallah taala, dan gratis. Cuman beliau tidak sebutkan gratis di awal supaya yang ikut itu punya izzah. Nyetor mereka, setor uang piti dah kayaknya sudah, itu seluruh kebutuhan perjalanan sampai hadiah-hadiah untuk keluarga, anak, bini, cucu, calon bini. Kalau ada anak dia sudah bini ya bagi. Nah, itu dibelikan oleh Abdul Mubarak semuanya. Ini rangkung sondo. Baik di Moka maupun Madinah. Moka mungkin cek kunyang kan? Nah, cek kunyang kan itu yang terkenal loh. Sabun lah ada piti lo ustaznya lah. Cek kunyang lo bali ni kan? Cek kunyang tu terkenal kan tu awal. Jadi seluruh dibelikannya. Nah, nanti pulang sampai di negerinya di Rai, ya, Rai di Khurasan, juga Iran sekarang.
Beliau 2 hari sampai di rumah, mengundang orang tu boleh godang koma. Syukuran. Selesai pulang, akan pulang, setiap orang tanya panggil keluarga sekali sodor. Baik makan sodor keluarganya. Nah, sodor dan menyetor piti tadi, bawa liang piti lengkap liak sodor. Kok 25 juta, 20 juta boleh. Kok mulai juta, boleh. Sudah itu babailah jubah 2 pasang seorang. Dan mak kau ada Abdullah Mubarak zaman awal Nah, dan beliau Masya Allah ketika ditanya apa je dan CPT je lebuya. Kan itu kan? Inyalah kayo macam itu kan, tapi tetap berusaha mengembangkan usahanya. Dan melimpah-limpah pergi. Apa sebab takonang dan Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Al-Auza'i nang dojak kenek menderita lah. Ni yatim-yatim sodor. Dan untung dek amat pandai sehingga menjadi ulama godang mana. Yang namanya musikin tu sibuk nuntut ilmu, tentu bayar piti kan? Siapa itu? Ulang lihat. Inyo yatim, sudah itu masuk pondok, kuliah tahu, ndak pun yang CPT. Banyak piti? Banyak piti? Ndak. Akhirnya terpaksalah Abdul Mubarak karena beliau diberikan Allah pintu rezeki. Dapat minta kayu dan pamuan. Anak seorang punya. Akhirnya diajarkan beliau berusaha sehingga banyak hartanya. Maka nafkah Imam Sufyan bin Uyainah, nafkah Al-Auza'i di Syam. Jauh kan Syam dengan apa jauh kan? Dan Sufyan Ats-Tsauri di Irak, di Kufah. Dan lain-lainnya banyak yang ditanggung oleh Abdullah ibn Mubarak. Abdullah Mubarak. Alhamdulillah, zaman kini pun banyak juga yang orang-orang berilmu yang seperti itu. Seperti Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala yang gajinya godang tetapi hampir semua gajinya dibagikan ke orang. Sehingga tiap waktu makan singgahlah domai nyuruh. Contoh-contoh orang kan musikinnya lah. InsyaAllah bahkan gratis dan dapat ilmu gratis. Jadi rumahnya itu jadi persinggahan siapapun. Tidak pakai preso stensi darah. Tidak preso tensi deh. Suhu ya. Tidak berasa suhu. Siapa yang singgahlah di situ. Rahimahullah ta'ala. Dan tidak sedikit orang-orang yang mengadu kepada beliau, berhutang dan sebagainya. Kalau beliau tak punya uang, beliau yang sampaikan kepada yang beruang. Yang berpiti gitu ya. Dan subhanallah, semoga Allah merahmatinya. Walaupun demikian, tidak juga luput dari lisan-lisan yang tidak beradab kepada beliau. Semoga Allah beri hidayah dan tahan lisan-lisan yang berbahaya. Ma'asyiral kiram, mungkin itu tambahan pahala buat beliau ya. Baik. Wa awsa ayat tasaddiqa bi thiyabihi. Ketika akan meninggal, dia wasiatkan pakaiannya disedekahkan juga. Ya kalau kain wang kayu ancak biasa. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Waqafa kutubahu 'alal muslimin, dan mewakafkan kitab-kitab yang ditulisnya untuk kaum muslimin. Oleh sebab itu siapapun yang mencetak kitabnya halal karena sudah diwakafkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahmatullahi ta'ala alaih. Walam yakun lahu aqib, dia tak punya keturunan. Macam mana nak keturunan? Maknya tak ada. Ya, dia tidak menikah. Tetapi subhanallah, Allah ganti dengan sedekah jariyah, dengan ilmu yang bermanfaat. Kemudian murid-murid yang banyak, yang saleh, yang insyaallah senantiasa mendoakannya. Mudah-mudahan kita termasuklah nanti sampai selesai kitab ini kita baca berapa doa yang kita panjatkan insyaallah untuk Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Mudah-mudahan kita dapat balasannya pula, didoakan oleh malaikat. Karena setiap mukmin mukminah mendoakan seorang mukmin mukminah, maka Allah maka malaikat menjawabnya amin walaka mithlu dzalik, ya Allah kabulkanlah dan kamu dapat semisal yang kau doakan untuknya. Maka tak rugi mendoakan orang kaum muslimin dan muslimat.
daripada mencela, lebih baik berdoa. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Nampaknya waktu yang tak mengizinkan. Insyaallah kita sambung di pekan yang akan datang. Apa tu? Tahu itu ya. Nah. Mana yang tinggi ya yang ya Imam Khatib Al-Baghdadi dengan mana yang lebih ahli. Baik. Kalau ahli di hadis dan ilal hadis dan dhabitnya ada Raqdi lebih hebat. Tapi kalau dilihat dari banyak tulisannya, maka Imam Al-Khatib lebih banyak. Mereka beda-beda sedikit lah. Beda-beda sedikit. Tapi Ad-Daraqutni lebih duluan Daraqutni. Daraqutni wafat 385. Al-Khatib baru lahir 392. Mana dah lu wafat inya pada lahir kau? Lawas suara. Jadi Al-Khatib lahir 392. Ad-Daraqutni Abul Hasan Ali ibn Umar ibn Mahdi Ad-Daraqutni. Ad-Daraqutni. Daraqutni ini nisbat kepada Daruqutun. Pasau jue katun dulu situ. Di timur atau di timurnya Baghdad masa itu. Jadi nisbatkan kepada Ad-Daraqutni. Dan beliau dari sisi ini sudah diakui menjadi bapak ilal hadis sedunia. Artinya kalau ikon ilalul hadis adalah Ad-Daraqutni. Jadi kitabnya yang paling lengkap dalam ilmu ilalul hadis yang sampai kepada kita adalah kitabnya Imam Ad-Daraqutni rahimahullah 385. Al-Khatib Al-Baghdadi lahir 392, wafat 463. Cuman sama-sama kelahiran Baghdad. Jadi kalau sisi hafalannya, ilmunya sama-sama hampir sama luasnya. Tapi kalau diteliti lagi, mana yang lebih hebat? Hebat Ad-Daraqutni. Wallahu musta'an. Aduh julah. Baik. Ulul fadli minkum. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Wallahu ghafurur rahim. Ini ayat turun. Iko secara panjang atau pendek tuh? Dah terserah. Pendek lah tuh ya. Kan isinya jangan sampai orang yang punya kelebihan nikmat bersumpah untuk tidak lagi memberi kepada karib, kerabat, orang-orang miskin, orang-orang berjihad fisabilillah. Apakah kamu tidak suka Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Padahal Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini turun pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pada masa itu orang-orang munafikin memfitnah Ummul Mukminin Aisyah, anak Abu Bakar, melakukan perselingkuhan bahasa kininya, yaitu perselingkuhan. Kisahnya panjang, nanti insyaallah tuh ya. Nah, terlibat pula, makanya fitnah itu kaum muslimin, a'udzubillah. Maka dosa fitnah dan dusta itu sangat berbahaya. Maka harus dicegah dan diingatkan. Karena orang memfitnah satu orang mungkin lebih ringan, tapi memfitnah umat, memfitnah bangsa, memfitnah mazhab dan sebagainya, ini luar biasa fitnahnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya, seperti yang kita dengar belakangan ini banyak tukang-tukang fitnah, tukang sebar fitnah dan adu domba. Ya, dengan alasan dakwah dan sebagainya, padahal membawa bisa racun yang merusak. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi saking dahsyatnya fitnah kaum munafikin itu
Sebagian orang beriman pun terpengaruh. Padahal di zaman Nabi alaihissalatu wassalam, mereka mencintai Nabi. Seperti Mistah yang belanja hidupnya ditanggung oleh Abu Bakar. Dia buta, tapi otonya nak berita itu. Kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah. Akhirnya setelah terbongkar skandal dia, ikut memfitnah keluarga Abu Bakar. Kaum muslimin, inyo tahu Abu Bakar, sudah itu otom fitnah Abu Bakar. Dahsyat tak? Dahsyat. Inyo sama-sama sekolah, sudah itu difitnah dia. Dahsyat tak? Dahsyat. Auzubillah. Ia sama-sama sekolah, sama sayang sejalan, sudah itu difitnah dia. Abek kaliannya, kan? Subhanallah, kaum muslimin, ini dahsyat. Makanya Abu Bakar sangat pedih hatinya, marah dia. Lalu dia bersumpah, demi Allah, saya tidak akan belanja lagi dia. Sudahlah musikin ni. Tak konang jaso so dia. Lah jole bajaso jina toto jole minimal tahan gitu. Cak muta punya cak poca lampaui jen poca dimului. Tapi otolnya menyebar berita dan fitnah itu. Tapi Allah menghendaki sesuatu untuk pelajaran bagi kita. Jelaskan muslimin, tidak semua orang yang baik-baik dengan kita, ngangguk-ngangguk depan kita, sebenarnya hatinya bersih. Ada yang juga tidak bersih. Dan kadang-kadang terpengaruh oleh syaitan saat itu. Makanya jangan dengar fitnah-fitnah. Ma'asyarul kiram. Akhirnya Allah berikan pelajaran ke Abu Bakar. Jangan sampai begitu Abu Bakar. Ini dia berdosa, kamu jangan ikut berdosa. Atau minimal jangan tinggalkan pahala gara-gara orang berdosa. Jangan bersumpah. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Apa kamu tak suka Allah ampuni dosa kalian? Setiap kita difitnah orang, dosa kita dikurangi, pahala kita ditambah. Tak mau kalian seperti itu. Ini Abu Bakar, ini lihat, inilah as-salaf itu kaum muslimin, ketika dapat teguran langsung dapat pelajaran dan meninggalkan apa yang dilarang itu. Dia tidak pakai alasan lagi, tunggulah seminggu dulu, pikir dulu, tidak ada cerita. Ketika turun ayat itu dan dibacakan oleh Nabi SAW, Abu Bakar bilang, bala ya Rabbi, bala ya Rabbi, bala ya Rabbi, benar ya Rabbi, saya suka engkau memaafkan aku. Akhirnya dia kembalikan, tetap membelanjai Mistah. Berat tak ya? Berat tak? Jangan itu dua berzina ya. Tuduhnya berdutu nak kena sakit dah kan? Apalagi tuduh berzina, na'udzubillah. Karena zina itu kaum muslimin, bahkan kadang-kadang bekasnya lebih dahsyat daripada syirik. Orang musyrik masuk Islam tak pernah disebut mantan musyrik, tidak ada. Tapi kalau orang yang berzina walaupun sudah tobat, dah alim, nanti kalau ada anaknya nak menikah, pasti orang tua yang lain bilang, "Amu jangka anaknya, beda ngaya dan sebagainya." Tapi sudah taubat. Subhanallah. Makanya zina itu kaum muslimin harus ditutup pintunya rapat-rapat. Dan caranya adalah kawal anak kita ketat-ketat. Khususnya yang wanita dan perempuan. Bila sudah banyak yang cinan, jangan dibiarkan orang melihatnya terus. Panggil yang cinan itu. Ya, panggil. Kalau dia soleh, terima. Kalau tidak soleh, kamu jangan coba-coba dekat anak saya. Iya. Kalau mau dekat dengan saya, ngaji dulu. Tes hafalan dulu. Ya. Siapa namanya kan? Anas paknya, berarti surah An-Nas. Alhamdulillah lulus. Tibon seorang Imran nama. Siapa nama Imran, Ali Imran paknya. Tapi familiar disebut Trikul paknya. Kulhu katanya, kulhu. Jadi namanya dan Ali Imran sonopak, tapi di Embo ada orang kulhu nya. Nya takut disuam baca surat Ali Imran. Allah mustahil. Jadi anak-anak jangan ditahan-tahan lagi. Kalau sudah banyak yang cinan atau dia sendiri sudah mau dibawa orang, segera diikat.
Masih sekolah Ustaz. Kalau saya terus terang prinsipnya sekolah tak sekolah anak tetap anak saya. Ya, kalau mereka setelah nikah mau sekolah saya sekolahkan. Kan saya bilang, sampai mertuanya nak sekolah saya sekolahkan. Serius ini kalau jadi. Sempat tuntutnya di pesan saya tuntut nanti tidak ada masalah. Tapi kan ada alasnya. Kalau saya sanggup. Iya kan serius begitu memang. Kalau tidak sanggup sangat tu anak awak terlapik tandanya. Kalau sanggup, doakan saja ketika jadi itu saya sanggup gitu. Ini serius kan? Kalau yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau saya sanggup, dia nak kuliah saya kuliahkan, menantu nak kuliah saya kuliahkan, mertua pun nak kuliah saya kuliahkan. Dengan catatan sanggup. Bukan tak mau tak mau tu banyak urusan itu. Sanggup. Itu. Hah? Janganlah orang yang punya kemuliaan, kelebihan bersumpah untuk tidak lagi memberi kepada karib, kerabat, orang-orang miskin dan orang-orang berjihad fisabilillah. Kenapa? Karena ini membuat kalian dosa diampuni. Apakah kamu tidak suka Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Amin wa jazakallahu khairan. Barangkali sampai situ dulu ya. Lain mau dapat. Baik, terima kasih. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.